Engkaulah Tuhan. Ku naikkan syukurku. Kau berikan janjimu, tuntun setiap langkahku, Yesus, kebenaran-Mu. Ubahku menjadi ciptaan yang baru, Yesus, ku sembah-Mu. Yesus, ku puji-Mu. Kasih setia-Mu dan kebenaran-Mu bawaku lebih dekat pada terang-Mu. Kau telah mati bagiku sebagai bukti kasih-Mu, Yesus, Kaulah Tuhan. Ku naikkan syukurku. Kau berikan janji-Mu, tuntun setiap langkahku, Yesus, kebenaran-Mu. Ubahku menjadi ciptaan yang baru, Yesus, ku sembah-Mu. Yesus, ku puji. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Ada sukacita? Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami di dalam ibadah online Grace of Christ Community Church. Kita bersyukur kita ada sampai hari ini semua karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya hari ini kita percaya kebenaran firman Tuhan akan membukakan bagi kita, sehingga kita dapat melihat dan memahami bagaimana kasih itu dapat mengubah segala sesuatu dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Kita akan memulai ibadah kita akan memuji, menyembah Tuhan Yesus Kristus. Kita juga akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kita juga akan menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Kita juga akan diurapi dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutu kita. Siapkan Alkitabmu, siapkan roti dan anggur dan juga minyak zaitun. Dan jangan lupakan bagikan link ini sebanyak-banyaknya kepada orang-orang, agar mereka juga bisa mengalami kasih karunia demi kasih karunia, sebagaimana saudara dan saya sudah mengalaminya. Sebelum kita memuji menyembah Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena kasih karunia-Mu. Kami telah dipilih sejak semula untuk menerima keselamatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kasih karunia Kristus, kami telah menerima pendamaian dengan Bapa oleh darah salib Kristus. Kami telah menerima pendamaian dalam rumah tangga dengan sesama dan dengan diri sendiri. Kami telah menerima pribadi dan karakter Kristus oleh kuasa Roh Kudus menjadi anak-anak Bapa di surga. Kami telah menerima semua janji-janji Bapa dan hidup dalam segala kelimpahan. Kami telah menerima perlindungan yang sempurna dan dijaga malaikat. Kami telah menerima damai sejahtera, bebas dari segala ketakutan dan kekhawatiran. Kami telah dipenuhi Roh Kudus, menerima kembali bahasa-bahasa yang baru untuk berkata-kata dengan Bapa dan hidup dalam kemuliaan sampai selama-lamanya. Roh Kudus, kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, urapi anak-Mu yang Kau kasih, yaitu Pastor Joshua Tumakaka, dengan urapan-Mu yang tidak terbatas untuk menyampaikan Injil kasih karunia. Kami percaya yang sakit pasti sembuh, yang luka pasti pulih, yang lemah pasti dikuatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa, terima kasih oleh kasih karunia-Mu kami dapat memanggil-Mu Bapa kami yang di surga. Haleluya. Amin.
Mari beri kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, kita mau tinggikan namanya. Sebab oleh darah anak domba dosa kita sudah ditebus satu kali untuk selama-lamanya. Haleluya. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Mari dengan bersukacita dan dengan segenap hatimu katakan, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Bapa kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Bapa kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Haleluya, terpujilah namamu Tuhan. Saya persilakan saudara untuk duduk kembali. Kita persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan bersaat teduh. Kita mau bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan, bahwa kami percaya Yesus sumber pengharapan kami. Sebab firman-Nya berkata, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Bapamu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kami percaya Tuhan, setiap janji-Mu iya dan amin. Setiap janji-Mu kami simpan di dalam lubuk hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku.
kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Tuhan
bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa. Kau Bapa yang baik, Engkau luar biasa. Engkau yang berdiam di dalam setiap kami. Terima kasih Tuhan. Mari dengan segenap hatimu katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Pujilah namamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Buat sukacita, buat damai sejahtera yang Kau berikan buat setiap kami. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Bapakku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur bagimu, hanya bagimu, ya Bapakku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Hanya bagimu. Ku beri syukur hanya bagimu. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Mari beri kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, terpujilah namamu Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, Roh Kudus, kami bersyukur hari ini kami boleh kembali bersama berkumpul fellowship, menikmati hadirat-Mu, merasakan kasih-Mu, dan dapat berterima kasih betapa Engkau sungguh baik bagi kami. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berfirmanlah ya Bapa, dan biarlah semua anak-anak-Mu yang mendengarkan kebenaran ini dipulihkan. Karena kasih-Mu memulihkan segala sesuatu. Dan biarlah semua yang luka dipulihkan. Bahkan yang sakit semuanya disembuhkan. Dan kami menerima berkat-Mu sebagai anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Roh Kudus urapi setiap kata, kalimat, ucapan perkataanku benar-benar memberkati semua umat-Mu, anak-anak-Mu yang mendengarkan kebenaran ini. Dan biarlah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus dipermuliakan. Karena semua hanya untuk kemuliaan-Mu. Dan biarlah setiap kami menerima anugerah
di dalam Kristus Yesus untuk mengenal Bapa yang benar dan mengenal Yesus Kristus di dalam terang, di dalam kebenaran dan kasih-Mu. Ya Roh Kudus, berfirmanlah, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Dengan sukacita bersama-sama katakan amin. Baik, shalom untuk semuanya yang bersama-sama di dalam fellowship online pada hari ini. Dan ini adalah minggu di bulan Februari di mana kita juga merayakan Tahun Baru Imlek. Maka bagi siapapun yang ikut merayakan Tahun Baru Imlek, kami mengucapkan selamat Tahun Baru. Dan biarlah di dalam Kristus memasuki tahun baru ini adalah tahun kemenangan yang memberikan berkat. Walaupun begitu banyak tantangan, tapi berkat Tuhan sanggup memulihkan kita semua. Dan bagi anak-anak muda mungkin ini adalah hari di mana hari yang disebut hari kasih sayang, disebut Valentine's Day. Walaupun menurut sejarahnya itu adalah kisah yang memahitkan, karena kisah cinta yang tidak pernah menjadi genap. Tetapi karena itu dirayakan. Tetapi hari ini kita akan mendengar kabar baik tentang kasih yang sangat besar, yang jauh lebih besar, kasih yang sangat dahsyat yang memulihkan kita semua. Kita memiliki judul, di screen akan diperlihatkan judul kita, yaitu kasihnya, kasih Bapa memulihkan segala sesuatu. Kita boleh senyum dulu, tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita akan baca teksnya dari Lukas pada pasalnya yang ke-15. Dan banyak orang yang telah lolos sembuh dari sakit karena pandemi ini. Dan mereka semua membutuhkan pemulihan. Dan banyak orang yang 2020 juga mengalami tantangan di dalam ekonomi, beberapa usaha dan pekerjaannya ambruk dan butuh pemulihan. Beberapa keluarga karena masalah yang harus dihadapi, jadi porak-poranda mereka juga butuh dipulihkan. Beberapa orang juga memasuki kehidupan yang baru, tantangan yang baru, jabatan yang baru, dan melihat bahwa di dalam tantangan ini begitu besar yang menjadi tanggung jawab, semuanya itu juga butuh pemulihan. Itu sebabnya hari ini biarlah kasih Bapa memulihkan kita semua. Katakan amin untuk hal itu. Nah, Lukas pada pasal 15 ini menceritakan tentang perumpamaan anak yang hilang. Tapi sebenarnya ini adalah kabar baik tentang bagaimana kasih Bapa memulihkan kita yang berdosa, yang dulu meninggalkan Dia. Dan mari kita datang kembali untuk menerima kasih itu. Diawali dengan kisah bagaimana Tuhan Yesus memberikan gambaran tentang orang yang kehilangan domba, gambaran kekayaan pada zaman itu. Dan domba ini adalah bagian di dalam ritual agama Yahudi menurut hukum Taurat, bagaimana orang bisa memperoleh pengampunan dosa karena domba ini yang dikorbankan. Kemudian bagaimana Tuhan juga menggambarkan tentang seorang yang kehilangan dirham. Dan dia menemukan kembali dirhamnya itu dan bersuka cita. Tentang kekayaan juga. Dirham itu bicara tentang uang. Bagaimana orang bisa memanggil sahabat-sahabatnya, tetangganya bersuka cita sebab dirham yang hilang itu bisa ditemukan. Tetapi kemudian Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang anak yang hilang. Seorang anak yang minta harta bapaknya untuk dibagikan sebelum bapaknya meninggal. Kemudian dia pergi ke tanah asing, gambaran orang-orang yang tidak percaya Yesus. Dan di sana anak ini menghabiskan semua hartanya. Dan untuk itu kita hari ini akan membaca firman itu dan mengerti bagaimana Bapa sangat mengasihi kamu. Dan biarlah semua yang sakit sembuh, yang luka pulih dan kita semua diberkati. Demikian firman-Nya Lukas pada pasal yang ke-15. Kita akan baca dari ayatnya yang ke-11, kita akan baca sampai dengan ayatnya yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya
membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Kita akan baca pada ayat yang ke-20 dan kita baca bersama-sama. Ayat ke-20 bersama-sama, 2 ya. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, jadi ketika anak itu masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Ayat yang ke-21 kita baca bersama-sama. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Ayat 22, tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari apa? Yang pertama, jubah yang terbaik. Kemudian dikatakan pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ayat yang ke-23 bersama-sama dengan sukacita, dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersukacita, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Katakan amin, tersenyumlah, kita tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus Kristus. Jadi Bapa Sorgawi tidak pernah berubah. Ia sangat mengasihi kita semua. Dan hari ini adalah hari di mana kita mau mengingat kasih Bapa yang begitu besar. Bapa yang telah mengorbankan Yesus bagi kita. Bapa yang telah memberikan kepada kita anugerah keselamatan yang besar. Sehingga kita sekarang bisa melihat Dia sebagai Bapa yang penuh kasih. Bapa yang benar-benar memberkati kita. Itu sebabnya anak ini adalah anak yang rindu kembali kepada bapaknya karena dia mengingat bahwa bapaknya punya orang-orang upahan. Tetapi dari segi bapaknya tidak pernah melihat anak sebagai orang upahan. Supaya hari ini kita bisa melihat ketika kasih itu datang kepada kita. Yang pertama dipulihkan adalah identitas kita. Untuk kita kembali mengingat bahwa kita adalah anak-anak Bapa di surga. Kita tidak pernah menjadi hamba dari Bapa di surga. Karena darah Yesus kita ditebus menjadi anaknya. Anak yang dikasihi oleh Bapa di surga. Dia sangat mengasihi kamu, dia sangat mengasihi saya. Melalui teks ini saya tidak menghakimi, tapi marilah kita merenungkan atau kamu merenungkan atau siapapun merenungkan apa yang kamu lihat tentang dirimu. Di hari yang penuh berkat ini di mana kita mau mengingat kasih Tuhan, mari kita lihat tentang diri kita. Apakah kamu melihat dirimu orang berdosa? Apakah kamu melihat dirimu sebagai orang yang hilang? Orang yang jatuh dosa atau orang yang disia-siakan atau orang yang berjuang sendirian tanpa punya kemampuan untuk menolong diri sendiri, atau orang yang berharap ada pemulihan ekonomi dan tidak punya kemampuan apapun, atau kalian adalah orang-orang yang telah putus asa karena rumah tangganya tidak mungkin pulih. Dan hari ini Tuhan mau tanya kepada kita sendiri, menurut kamu, menurut saya, menurut kita semua, siapakah kamu? Apakah identitasmu? Dan biarlah hari ini kita dikembalikan kepada kasih itu. Karena Bapa tidak pernah berubah, Bapa mau mengasihi kita dan Bapa sangat mengasihi kita.
Dia mau kita kembali kepadanya dan menjadi percaya. Itu sebabnya diberitahu waktu anak itu masih jauh, bapaknya telah berlari, peluk dia, cium dia. Karena Bapak tidak pernah berubah, Bapak sangat mengasihi kamu. Bapak selalu mengasihi kamu dan tidak pernah berubah. Di dalam Galatia pada pasal yang kelima, itu sebabnya dikatakan, Galatia pada pasal yang kelima ayat yang keempat. Kita akan baca, Galatia pada pasal 5 ayat yang keempat. Kamu lepas dari Kristus. Jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Pastor Berti bisa baca sekali lagi perlahan-lahan. Kamu lepas dari Kristus. Jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Kamu lepas dari Kristus bukan ketika kamu berbuat dosa. Justru ketika kamu berbuat dosa, kamu membutuhkan Kristus. Kristus mengasihimu, mengasihi aku. Kamu lepas dari Kristus bukan ketika kamu tidak sanggup berbuat baik. Ketika kamu tidak sanggup berbuat baik, justru Kristus mengasihimu. Karena kepada kita diberi anugerah untuk kita hidup menjadi berkat bagi banyak orang. Itu sebabnya Tuhan Yesus katakan, aku datang supaya kamu memiliki hidup dan memilikinya di dalam apa? Segala kelimpahan. Kepada Musa Tuhan katakan, dengan mengingat Tuhan dikatakan ingatlah akan Tuhan. Karena Tuhan memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh apa? Kekayaan. Dan kekayaan di dalam Kristus berbicara tentang segala sesuatu. Itu sebabnya Bapak Surgawi kembali mau ingatkan, terutama mau merangkul kita hari ini untuk kembali kita ingat, kita ini siapa? Kalau kamu merasa kamu adalah orang berdosa, hari ini ada kabar baik. Segala dosamu sudah diampuni, sudah ditanggung Tuhan Yesus. Kalau kamu merasa sekarang ini kamu adalah orang yang paling miskin, gak punya apapun, hari ini ada kabar baik. Yesus telah menjadi miskin supaya karena imanmu kepada Kristus, Dia akan memberkatimu di dalam segala kelimpahan. Itu sebabnya Abraham pun dinyatakan dengan sabar dia menantikan janji. Ada kata sabar. Ada saat Tuhan akan memulihkan itu dan kita bersabar menanti. Di dalam Galatia pada pasal 5 yang tadi kita baca. Pada ayatnya yang kelima, kita akan baca sampai ayat yang ke-6. Galatia pada pasal 5 ayat 5 sampai 6. Demikian firman Tuhan, sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Jadi hanya iman yang bekerja oleh kasih. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Jadi kasih itu yang membuat iman bekerja. Kita tidak akan mempunyai iman yang aktif, yang dahsyat, yang ajaib sebagai anak-anak Bapa kalau kita tidak memahami kasih. Saya banyak mengalami banyak hal yang kepepet dalam hidup. Dan terutama dalam saat-saat kepepet itu saya hanya berdoa dengan ucapan-ucapan sederhana. Tuhan berkati aku. Tuhan beri aku ini. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Bukan berdoa yang luar biasa, hanya mengatakan sebagai seorang anak kepada bapaknya. Karena saya sangat percaya gak mungkin Tuhan bayar dengan darah Yesus untuk saya kemudian menjadi seseorang yang harus memohon dan merengek kepada Bapa di surga. Supaya hari ini biarlah kamu kembali percaya bahwa semua yang kamu perlukan Tuhan sanggup berkati. Tuhan sanggup jawab, Tuhan sanggup beri sebagai anugerah. Dan yang terutama dia mau katakan bahwa kamu dan saya adalah anak yang dikasihinya. Dia tidak pernah berubah. Dia selalu mengasihi kita. Kita boleh pegang jantung kita, katakan aku adalah anak yang dikasihi. Ya anak yang dikasihi. Anak yang sangat dikasihi dan sangat diberkati oleh Tuhan Yesus. Jangan pernah lupa. Rumah tanggamu akan dipulihkan. Katakan amin untuk hal itu. Ekonomi dan bisnismu pasti diberkati kembali. Dan apa yang kau perlukan di dalam Dia, Tuhan sanggup memberikan kepadamu di dalam segala kelimpahan. Jangan pernah ragu, jangan pernah bimbang. Iblis tidak akan pernah punya kuasa untuk mengambil apa yang telah dijanjikan bagi kita. Sekali dia menjanjikannya kepada kita, dia akan tetap memberikan kepada kita untuk kita terima karena iman. Itu sebabnya Bapa mau mengingatkan kembali, kamu adalah anak-anaknya. Kamu adalah anak-anak yang Dia kasihi.
Dia korbankan Yesus supaya kita kembali memiliki identitas. Bayangkan masih jauh bapaknya masih jauh, anak itu masih jauh, bapak itu lari melewati kampung, melewati pintu gerbang kampung, lari keluar, gambaran Yesus yang datang ke dunia untuk panggil kita, untuk cari kita, apapun keadaan kita. Dia mau menerima kita untuk menyatakan kasihnya. Dan dia peluk, dia cium. Gambaran dia menerima kita apa adanya. Supaya kita apa adanya. Tidak. Supaya kita menerima kembali apa yang menjadi bagian kita di dalam dia. Yang pertama, kasih itu memulihkan identitas kita. Kasih itu memberikan kepada kita jaminan bahwa kita adalah anak Bapa yang di surga yang punya langit dan bumi. Saya punya banyak pengalaman yang ajaib, bahkan pengalaman yang berhubungan dengan alam. Pengalaman yang berhubungan dengan ya kejadian secara alam, secara nature alam, hujan, badai. Saya pernah menginjil di Mamuju, di mana saya mendoakan satu tempat, dan di situ orang-orang katakan tempat penyembahan berhala. Saya harus pergi ke satu pulau Karampuang namanya. Dan dari situ saya pulang kena badai, jembatan hancur, dan tidak ada baju ganti, basah kuyup, dan di mana hanya perlu berdoa. Dan itulah indahnya Tuhan, kita hanya berucap, kita hanya mengatakan, dan Tuhan memberikan berkat yang luar biasa. Dia bisa rubah badai menjadi hari yang terang. Dia bisa berubah di mana tidak ada kemungkinan untuk ditolong, ada orang yang datang memberkati. Di mana harusnya kita celaka, Tuhan selamatkan. Dan biarlah hari ini engkau menjadi percaya, engkau adalah anak yang dikasihi. Katakan amin untuk itu. Doamu, ucapanmu yang sederhana Tuhan dengar. Dia tidak pernah berubah. Dia mau memelukmu, dia mau mengasihimu, dia mau menciummu, dia mau memberkatimu. Tersenyumlah dengan luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus, katakan haleluya. Kita akan baca sekali lagi Lukas 15 pada ayatnya yang ke-20. Dan kita akan baca sampai ayatnya yang ke-23. Demikian firman-Nya, Pastor Berti akan baca. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergerak hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Katakan haleluya. Sekali lagi kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Secara budaya Yahudi ada yang namanya kazaza. Kalau kamu kebetulan pernah baca kitab Rut, di situ ada Rut, yaitu dia keturunan orang Moab. Secara hukum Taurat, orang Moab tidak mendapat bagian dari kaum Israel. Itu sebabnya Rut, dia kembali bersama mertuanya, Naomi. Dan ketika Rut ditebus oleh Boas, menurut aturan Boas menebus bukan hanya menebus tanahnya, tapi harus menebus juga Rut untuk menjadi istrinya. Itu sebabnya Boas ketemu kepada orang-orang tua di mana? Di pintu gerbang. Dan di pintu gerbang itu dipilih 10 gambaran hukum Taurat. Dan disaksikan hukum Taurat itu dikatakan bahwa orang yang harus menebus tidak mau menebus. Kenapa? Karena dia tidak mau mengambil Rut. Dia punya uang untuk menebus tanahnya, tetapi tidak mau menebus Rut untuk menjadi istrinya. Akhirnya Boas, itu gambaran kasih karunia yang besar. Boas menebus Rut menjadi istrinya. Dan di situ dikasih tahu apa? Di pintu gerbang ada tua-tua. Supaya kita memahami kenapa di dalam teks Lukas 15 dikatakan ayah ini berlari keluar. Berlari keluar. Karena kalau anaknya sampai ke pintu gerbang ketemu tua-tua, ketemu pemimpin-pemimpin agamawi dan budaya secara Yahudi, anak ini tidak akan bisa diterima. Ada suatu budaya yang disebut kezaza, di mana orang tua ini akan membawa tempayan besar. Gambaran tempayan ini adalah semua berkat dan hak anak yang hilang ini akan dibuang di depan anak itu, dipecahkan kezaza. Gambaran engkau kehilangan hakmu dan kau tidak bisa kembali lagi. Kenapa? Karena dia pernah pergi membawa kekayaan dari orang tuanya dan pulang dengan kemiskinan. Disgrace, mempermalukan dirinya. Pergi ke tanah Gentile, tanah asing.
Dan di dalam budaya Yahudi ini, orang tua laki-laki di dalam konteks ini dia tidak akan pernah keluar. Dia ada di dalam rumah. Ibunya yang akan keluar memohon belas kasihan supaya anaknya bisa diterima. Tetapi tidak akan pernah bisa diterima. Ini menurut budaya. Supaya kita pahami, Yesus datang menembus semua budaya. Dia datang dari surga, gambaran ayah yang berlari. Kasih Bapa. Bapa gak mungkin menyatakan diri secara langsung kepada kita. Ketika dia menyatakan diri kepada umatnya di padang gurun bersama Musa, umat Israel bersama Musa, itu dikatakan seperti api yang mengerikan. Suaranya seperti guntur yang menggoncangkan jiwa. Itu sebabnya Yesus datang untuk menyatakan kasih, untuk menjamah orang yang sakit, memulihkan orang yang luka, dan memberkati orang-orang supaya mengenal bahwa Bapa itu penuh kasih. Bapa di dalam keadaannya sebagai roh, gak mungkin bisa menyampaikan kasihnya kepada kita. Itu sebabnya Bapa beri kita Yesus. Inilah gambaran Bapa yang lari melewati garis batas ini. Bapa menjadi manusia yang berdosa, dia pergi keluar dalam bentuk Yesus, anak yang dikasihi. Supaya kita memahami, kita bukan hanya dikembalikan menjadi anaknya secara, oh aku anak Tuhan, bukan. Dikatakan dikenakan baju, jubah, gambaran kebenaran. Kita telah memperoleh kebenaran, memperoleh kebenaran yang membuat kita berani ngomong bahkan kepada alam. Saya mengalami hal itu, saya katakan, Tuhan buka langit, kirim matahari, dan Tuhan berikan. Tuhan stop badai, dan Tuhan berikan. Tuhan beri berkat, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Ketika saya sakit bulan Desember yang lalu, saya katakan cuma Tuhan aku percaya aku sembuh. Dalam perkataan yang lemah bahkan. Dan Tuhan sembuhkan. Tuhan sembuhkan sebelum saya dirawat. Tuhan sembuhkan sebelum saya masuk ke dalam perawatan. Untuk memberikan pemahaman bahwa tidak ada doamu yang tidak dijawab di dalam Yesus Kristus. Boleh katakan amin untuk hal itu. Tepuk tanganlah yang luar biasa. Beranikan dirimu untuk mengatakan hal itu kepada dirimu sendiri. Itu sebabnya dikatakan dikasih cincin, dikasih otoritas, dikasih kuasa, itu adalah milikmu. Jangan pernah lupakan itu. Jangan pernah tinggalkan kenyataan itu untuk tunduk kepada apa yang telah diberikan dunia. Dunia tidak sanggup membebaskan kita dari ketakutan. Tapi otoritas yang diberikan kepada kita mempunyai damai sejahtera. Damai sejahtera itu yang membebaskan kita dari ketakutan. Kenapa kita bebas dari ketakutan? Karena ada kuasa yang diberikan kepada kita dari Bapa kita. Kuasa yang terbesar bukan tentang ngusir setan, nyembuhin orang sakit. Kuasa yang terbesar karena kamu percaya kasih itu sempurna di dalam dirimu. Kita akan baca 1 Yohanes 4, kita akan baca ayat yang ke-18. Demikian firman-Nya. Tersenyum dulu semuanya, tepuk tangan dulu yang luar biasa buat Tuhan Yesus Kristus. Katakan haleluya. Demikian firman Tuhan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukum, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Jadi orang bisa bicara, pergi engkau setan, tapi tetap takut. Orang bisa bicara sembuh, tapi tetap takut. Orang bisa berkata aku pasti diberkati, tapi tetap khawatir. Tapi jika engkau percayakan kasih itu, tidak akan ada kekhawatiran apapun. Engkau tidak akan pernah ada di dalam posisi terancam. Karena Yesus Kristus yang punya kuasa di sorga dan di bumi. Karena Yesus Kristus yang menjadikan kita anak-anak Bapa di sorga. Yang membuat kita memanggil ya Aba, ya Bapa. Supaya mulai hari ini sadarilah Bapa sangat mengasihimu. Di hari kasih sayang ini, di tahun baru Imlek ini. Kita mau mengimani kembali bahwa aku telah ditebus, aku telah menjadi anak Bapa yang sangat dikasihi. Aku memiliki otoritas sebagai anak. Kalau kamu berjalan dengan seseorang yang mempunyai mall besar dan semua itu adalah dia yang punya, kamu dan saya misalnya berjalan dengan dia dan dia sangat mengasihi kita dan kita tahu, dan dia bukan Bapak kita. Dia hanya teman. Kita berjalan bersama dia. Adakah kamu khawatir untuk segala sesuatu yang perlu kamu terima atau kamu ambil atau kamu minta? Kamu akan memahami bahwa temanmu akan mengasihi kamu dan memberikan kepadamu apa yang kamu perlu. Lebih-lebih Bapamu yang di surga. Itu sebabnya dikatakan dalam konteks ini, berikan cincin, berikan jubah, berikan kasut. Karena dia katakan aku mau menjadi orang upahan. Dia baru mau mengatakan aku mau menjadi orang upahannya Bapa. Bapaknya lekas berkata kepada hamba,
Bapaknya seperti mau kasih tahu supaya ucapan itu tidak pernah keluar. Jangan izinkan ada ucapan itu keluar dari mulut kita di hadapan Bapa kita. Katakan kepada Bapa kita tentang apa yang dia dapat kerjakan untuk memulihkan kita. Saya ulangi, jangan pernah ada ucapan yang merendahkan kenyataan kita sebagai anak-anaknya di hadapan Bapa. Kamu dan saya bukan orang berdosa. Kamu dan saya bukan orang yang tidak dikenal oleh Bapa di surga. Kamu adalah orang-orang yang sangat dikasihi. Itu sebabnya diberi jubah, padahal belum mandi anak itu. Diberi cincin, diberi sandal. Kemudian dikatakan panggil, ambil lembu, gambaran Yesus yang dikorbankan. Gambaran kasih yang besar. Sebab anakku yang sudah mati, nekros artinya mati, kemudian dia hidup kembali. Menggunakan kata yang mempunyai kata dasar yang sama ketika Yesus katakan aku datang supaya mereka memiliki hidup dan memilikinya di dalam segala kelimpahan. Dan biarlah hari ini kamu kembali dipulihkan. Karena Yesus sanggup memulihkan kamu, memberkati kamu. Dia bukan hanya memulihkan identitasmu, dia memulihkan otoritasmu. Jangan khawatir, jangan bimbang, jangan ragu. Karena di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kalau kita baca ayat 17 dari 1 Yohanes 4 ayat 17, kita baca bersama-sama. Dalam hal inilah kasih Bapa sempurna di dalam kita. Yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Kata penghakiman di situ berhubungan dengan kata krisis. Kita lagi ada masa pandemi. Inilah buktinya. Kamu percaya bahwa kamu dikasihi. Ketika masa krisis datang, kamu tahu. Sama seperti Yesus di surga damai sejahtera, aku di bumi damai sejahtera. Itu sebabnya jangan pernah tinggalkan kasih itu. Bapa mau kamu dan saya ada di dalam kasih itu. Yang ketiga kita akan baca Efesus pada pasal 1 ayat 3, kita akan baca sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian firman-Nya. Terpujilah Tuhan dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Bapa telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniainya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Dilimpahkan kepada kita segala hikmat, dalam segala hikmat dan pengertian yang dimiliki Bapa. Jadi apa yang Bapa kerjakan tidak mungkin gagal, tidak mungkin dapat dibatalkan. Bahwa oleh darah Yesus kita telah ditebus. Dan kita yang ditebus ini dikatakan sejak semula telah dipilih. Di dalam Dia, di dalam Yesus. Bukan kita pribadi lepas pribadi yang dipilih, tapi Yesusnya yang telah dipilih. Sehingga kita sekarang yang ada di dalam Dia, kita pasti diselamatkan. Dibebaskan dari krisis, dibebaskan dari keluarga yang hancur, dibebaskan dari semua identitas kehidupan kita yang telah hilang, dibebaskan dari semua ketakutan, dibebaskan dari semua ancaman hidup, dibebaskan dari masalah resesi ekonomi, dibebaskan dari masalah PHK, dibebaskan dari semua kekacauan dan ancaman dunia. Jangan izinkan kamu bimbang dan ragu. Itu sebabnya dikatakan memiliki keberanian untuk percaya. Memiliki keberanian percaya bahwa di masa krisis kamu dan saya akan diselamatkan. Kenapa? Karena yang pertama, kasih-Nya memberikan kembali kepada kita identitas yang benar. Kita adalah anak-anak Bapa yang dikasihi. Kamu tidak perlu bersusah payah untuk berdoa. Kamu cukup katakan, Bapa berkati aku, Roh Kudus berkati aku, tolong aku. Dan biarlah Roh Kudus itu bekerja. Karena ketika Roh Kudus itu bekerja, Dia menggerakkan iman. Makanya banyak orang seperti mengutip ayat-ayat tapi tetap hidup khawatir. Kenapa? Karena dia tidak memahami yang menggerakkan iman itu adalah Roh Kudus. Dan Roh Kudus menggerakkan iman itu dikatakan di dalam Galatia pasal 5 ayat 5 dan 6 yang kita sudah baca, karena kasih. Ketika kamu percaya aku dikasihi, Bapa sangat mengasihi aku. Roh itu bergerak. Sehingga kamu tidak takut lagi. Kamu mempunyai otoritas. Kamu tidak akan pernah dalam posisi terancam. Kamu bisa mengalami apapun, tapi kamu bisa memperoleh damai sejahtera. Yang ketiga,
kamu telah memahami segala sesuatu itu telah diberikan kepadamu. Kita belum sempurna, karakter kita belum sempurna, ekonomi kita belum sempurna, rumah tangga kita belum sempurna. Saya sebagai gembala banyak kelemahannya, tetapi semua yang baik sudah ada di dalam kita. Kepada kita dipanggil untuk menuju suatu kehidupan yang luar biasa. Tuhan Yesus nanti akan datang. Kita semua akan diangkat di dalam kemuliaan. Akan ada masa-masa susah, akan ada masa-masa penderitaan. Tapi kamu dan saya pasti diselamatkan. Jangan pernah bimbang, jangan pernah tinggalkan kasih itu. Mari datang kepada kasih itu. Apapun keadaanmu, percayalah Bapa sangat mengasihimu. Percayalah bahwa Bapa adalah Bapa yang adalah kasih. Roh Kudus mengurapi kita dan memberkati kita. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah kita semua diberkati. Kita boleh bangkit berdiri. Taruh tanganmu di dada. Saya tidak menghakimi, tapi hari ini Roh Kudus mau menegaskan kembali bahwa karena Yesus kita semua telah menjadi anak-anaknya Bapa. Dan ada pertanyaan kecil, menurut dirimu sendiri, siapakah kamu? Tuhan tanya, siapakah kamu? Menurut dirimu sendiri. Tapi di dalam kebenaran, darah Yesuslah tertumpah. Kamu semua dan kita semua adalah anak-anak Bapa di surga. Kita memang keturunan Adam yang berdosa. Dan kita telah menjadi begitu banyak manusia di dunia ini dengan berbagai macam perbedaan culture, budaya dan agama. Tapi ada satu Tuhan pencipta langit dan bumi. Dia sangat mengasihimu. Dan dia telah mengorbankan Yesus supaya kita menjadi anak-anaknya. Yang kedua, ada pertanyaan yang sederhana. Apakah masih ada kekhawatiran dan ketakutan di dalam hidupmu? Jika kekhawatiran dan ketakutan itu masih ada, mari buka hatimu. Terima kasih yang jauh lebih besar dari semua yang kau takutkan. Terimalah kasih yang jauh lebih besar dari semua kekhawatiran. Karena di dalam kasih yang sempurna, tidak ada lagi ketakutan. Yang ketiga, di dalam kasihnya, yaitu di dalam dia. Dia katakan segala sesuatu sudah ditaruh di dalam kita. Jangan dakwa dirimu lagi, jangan pernah jadi orang minder, jangan jadi orang bimbang dan ragu. Percayalah, minta segala sesuatu yang kamu perlu dengan sukacita. Karena Tuhan sanggup memberkati. Aku berdoa ya Bapa untuk semua anak-anakmu. Biarlah yang lemah menjadi kuat, yang bimbang menjadi teguh. Perkataanku tidak mempunyai kemampuan apapun untuk merubah anak-anakmu. Tapi Roh Kudus Engkau yang menggerakkan iman. Engkau yang akan merubah kehidupan kami semua. Engkau yang akan menyempurnakan kami semua. Engkau yang akan menyembuhkan penyakit kami. Engkau yang akan memberkati usaha dan pekerjaan kami. Engkau yang akan memberikan kepada kami segala sesuatu yang baik yang kami perlukan untuk hidup menjadi berkat. Dan biarlah semua yang bersama-sama dalam fellowship online ini bukan hanya diberkati tapi dipulihkan. Karena kasih-Mu memulihkan segala sesuatu. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kekhawatiran. Kami memperoleh jaminan keselamatan di dalam Kristus Yesus. Sejak awal dunia kami telah dipilih karena Kristus dan di dalam Kristus. Dan biarlah semua yang bersama kami hari ini diberkati. Yang sakit sembuh, yang luka pulih, dan kami semua dipulihkan di dalam berkat di dalam segala kelimpahan. Haleluya. Dengan sukacita semua bersama-sama katakan amin. Kita akan menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Apabila di tanganmu ada roti, saudara juga bisa menggunakan crackers ataupun roti tawar. Kita angkat dengan iman. Tuhan Yesus yang telah berkorban bagi kita, memberikan kepada kita keselamatan, penebusan dosa, pengampunan dosa. Bahkan kita telah disucikan, dikuduskan, dibenarkan untuk menerima kemuliaannya. Percayalah kasih-Nya memulihkan segala sesuatu. Karena Yesus kita pasti dipulihkan sempurna. Dan inilah kebenarannya. Di atas kayu salib Tuhan Yesus berkata semua sudah selesai. Terimalah dengan iman, sembuhlah, pulihlah, diberkatilah. Jadilah berani, miliki keyakinan yang teguh, dan percayalah. Mari kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus.
Mari kita angkat cawan ini. Oleh darah Tuhan Yesus Kristus kita menerima perjanjian yang baru dan kekal. Menerima penebusan dan menerima pendamaian di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bahkan menerima perlindungan yang sempurna. Segala dosa kita telah diampuni. Kita menerima kemuliaan bersama-sama Tuhan Yesus Kristus. Menjadi satu dengan Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Untuk kita hidup dan berkuasa oleh Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu, kami semua menjadi satu tubuh Kristus yang esa. Mempelai Tuhan Yesus Kristus yang suci, yang kudus, yang tidak bercacat celah. Kita semua akan diangkat di dalam kemuliaannya, pesta perkawinan anak domba. Memerintah di dalam kerajaannya dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Mari kita terima dengan iman, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Saudara bisa angkat minyak zaitun di tangan saudara. Apabila ada minyak zaitun di tangan saudara. Dan berimanlah, kita telah dikuduskan menjadi anak-anaknya. Dan oleh Roh Kudusnya yang berdiam di dalam kita, tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kekhawatiran. Karena Dia akan melakukan mujizat dan melimpahkan kasih karunia yang berlimpah-limpah bagi kita. Dan percayalah segala sesuatu yang baik oleh kuasa Roh Kudus ada di dalam kita. Untuk kita hidup dan berbuah. Di dalam Yesus Kristus inilah minyak zaitun dikuduskan sebagai tanda kemuliaan untuk kita menerima tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, bersama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita bisa melihat kasih Bapa begitu besar dalam setiap kehidupan kita. Dia mengubah, Dia menuntun, membimbing kita agar kita selalu ada di dalam seluruh kasih-Nya, supaya saudara dan saya bisa menikmati lebih lagi, supaya orang yang ada di sekeliling kita bisa merasakan kasih Bapa yang luar biasa. Kita juga bersyukur telah menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya kita semua sehat, kita semua kuat, kita semua diberkati, dan kita semua ada dalam perlindungan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Tiba saatnya saudara dan saya, kita datang membawa persembahan yang terbaik buat Tuhan. Sebelum kita memberi, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk berkat anugerah kasih karunia-Mu yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Ini saatnya kami mau datang membawa persembahan yang terbaik kepadamu Bapa. Karena kami telah diberkati. Kami percaya setiap persembahan yang kami beri, Bapa berkati berlipat-lipat kali ganda di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Agar pelayanan Grace of Christ Community Church semakin hari semakin diberkati, untuk diberkati, untuk menuai jiwa-jiwa di akhir zaman dan memperbesar pekerjaan-Mu, agar semakin banyak orang mengalami kasih karunia demi kasih karunia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memberi dengan sukacita dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan memberi, Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih saudara untuk persembahannya. Saya percaya saudara pasti diberkati. Sebelum kita menerima berkat dari Bapa di surga, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk ibadah pada hari ini. Kami percaya oleh pengenalan akan Bapa yang benar, pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus yang Kau utus, hubungan kami dengan Bapa telah dipulihkan sempurna. Kami telah menjadi anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Kami telah menjadi pewaris kerajaan-Mu. Kami telah menjadi murid-murid Tuhan Yesus Kristus, menjadi sahabat-sahabat-Mu, mempelai kudus-Mu. Kami telah tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu telah tinggal di dalam kami. Kami pasti berbuah banyak. Kami telah menerima semua yang kami kehendaki di dalam kebenaran-Mu. Kami telah menjadi bait suci-Mu, rumah doa bagi segala bangsa. Kami telah menjadi terang dalam kebenaran dan kasih untuk menjadi saksi-Mu dan hidup memuliakan Bapa sampai selama-lamanya. Ya Bapa, segala pujian dan hormat serta kemuliaan hanya bagi-Mu, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita yang telah diberkati katakan amin. Kita akan tutup session ini dan kita terima berkat rahmat anugerah. Kasih karunia Bapa melimpah atas kita sekalian, memelihara tubuh, jiwa, dan roh kita sempurna sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Kita semua akan diangkat di dalam kemuliaan-Nya. Pesta perkawinan anak domba, memerintah di dalam kerajaan-Nya dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Maranatha, bersama-sama datanglah Tuhan Yesus Kristus, kami menantikan-Mu. Haleluya. Amin.